benci orang yang saleh akan dihukumnya. Tuhan akan membebaskan jiwa orang benar yang berlindung kepadanya dapat hidup kekal. Maka Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Pada pagi hari ini, mari sebelum kita memulai aktivitas kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan semalam. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami juga mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang segar ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau sertai, Tuhan mau berikan hikmat supaya apa yang boleh kami baca dan boleh kami dengarkan bisa menjadi bekal bagi kami dalam kehidupan kami sehari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pendeta utama yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang boleh beliau sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh pendeta utama dengan tema Tuhan hadir walau rapuh. Nats diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Zuf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, selalu sehat, dan percaya Tuhan beri berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga memiliki ceritanya sendiri. Ada keluarga yang tampak penuh sukacita, ada pula yang bergumul dalam kesedihan. Ada keluarga yang terlihat utuh, ada pula yang sedang mengalami retakan di dalamnya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Bahkan keluarga orang-orang yang dipakai Tuhan pun pernah mengalami kerapuhan. Namun justru dalam kerapuhan itu, Tuhan memperlihatkan kehadiran dan karyanya. Kerapuhan dalam keluarga bukanlah sesuatu yang asing bagi setiap kita. Ada keluarga yang rapuh karena masalah ekonomi, ada yang rapuh karena pertengkaran, ada yang rapuh karena luka lama yang belum selesai, bahkan ada yang rapuh karena doa yang seolah tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kitab 1 Samuel memulai kisahnya dengan memperkenalkan sebuah keluarga, yaitu keluarga Elkanah. Alkitab tidak langsung berbicara tentang nabi besar Samuel atau peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Israel, melainkan tentang sebuah rumah tangga yang sederhana, penuh dengan pergumulan dan syarat dengan kelemahan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan peduli bukan hanya pada hal-hal besar, tetapi juga pada kehidupan keluarga sehari lepas sehari. Melalui inilah kita belajar bahwa Allah hadir juga bagi keluarga yang mengalami kerapuhan. Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dan 2 memperkenalkan keluarga Elkanah, di mana ia memiliki 2 istri, yaitu Penina yang memiliki anak dan Hana yang tidak memiliki anak. Bagi masyarakat Israel, keturunan adalah sebuah lambang berkat.
Sementara kemandulan dianggap sebagai aib. Hana hidup dalam kerapuhan, merasa terhina dan terluka. Namun Alkitab tetap menyebut namanya sejak semula, menyebutnya sejak awal. Ini tanda bahwa Allah memperhatikan Hana. Tuhan hadir bahkan dalam keadaan rapuh, dan dari kelemahan Hana kelak lahirlah Samuel, seorang nabi besar bagi Israel. Dalam bulan keluarga ini saudara, marilah kita mengingat bahwa keluarga kita mungkin tidak selalu ideal, tetapi Tuhan ada bersama keluarga yang tidak ideal itu. Ia hadir walau kita lemah, Ia setia walau kita rapuh, dan Ia sanggup menjadikan kelemahan kita sebagai jalan bagi rencananya yang indah. Kerapuhan tidak menutup jalan bagi karya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang tidak sempurna. Barangkali keluarga kami juga mengalaminya. Bahkan banyak keluarga lain yang hari ini mengalami kerapuhan, yang hari ini mengalami keputusasaan, yang hari ini merasakan penat karena kelemahan dan keterbatasan yang ada. Tuhan, tolong kami supaya kami mengingat kembali akan cinta Tuhan. Keharmonisan keluarga dan kesempurnaan keluarga bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih setia Tuhan dan karya Tuhan yang sempurna bagi kami semua. Oleh karena itu, setiap kami yang hari ini sedang bergejolak, yang hari ini sedang punya masalah keluarga, kami kembali datang kepadamu. Bukan menyelesaikan dengan cara kami, namun menyelesaikan dengan cara-cara Tuhan. Berkati kami dengan kuasa-Mu, sebagaimana Engkau menolong Hana, maka Engkau juga menolong kami semua yang berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap keluarga penuh dengan keterbatasan. Setiap keluarga penuh dengan kelemahan. Dan itulah yang seringkali membuat kita kecut, kita tawar hati, bahkan mengalami luka. Namun saat ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam segala kerapuhan, di dalam segala kelemahan keterbatasan itu, bukan malah kita saling melukai, bukan kita saling menyakiti, namun kita kembali kepada Tuhan yang memberkati rumah tangga kita sejak semula. Tidak ada keluarga yang sempurna di dalam dunia. Kerapuhan, keterbatasan dan kekurangan Tuhan dapat menyempurnakan dengan kuasa-Nya. Mari kita kembali kepada kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menyertai kita, anak-anak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat, dan lenyap